حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. قال الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا به في الدارين آمين. كتاب أسرار الصوم إلى قوله رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis-shaimi farhatun 'inda iftarih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Insyaallah ini hadisnya sudah banyak yang hafal. Lis-shaimi farhatan, Rasulullah SAW bersabda, bagi orang yang berpuasa ada dua kesenangan, dua kebahagiaan. Yang pertama inda iftarih, ketika dia berbuka. Ketika dia berbuka, disitulah disebutkan disunahkannya ta'jil al-iftar, menyegerakan berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan nanti di akhirat, kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana disebutkan nikmat yang paling tinggi di surga Allah adalah melihat Allah. Nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling indah nanti di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, hadis selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, likulli syai'in babun, setiap sesuatu itu ada pintunya. Setiap perkara itu ada pintunya. Sebelum memasuki inti dari perkara itu ada pintunya. Seperti orang mau belajar, seperti yang kita singgung di pertemuan pertama, ada ilmu perangkat-perangkatnya, ilmu alat, supaya bisa memahami ilmu syariat. Perlu ilmu-ilmu perangkat, nahwu, sharaf, balaghah dan lain-lainnya, ilmu bahasa Arabnya. Ketika dikuasai, baru dia bisa mentelaah ilmu syariat, memahami Al-Quran, memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pintu. Likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum, pintunya ibadah adalah puasa. Berarti di sini bukan hanya puasa fardu saja, puasa wajib saja, tapi puasa sunnah. Sudah kita singgung di pertemuan awal bagaimana efek pengaruh dari puasa itu untuk mengekang hawa nafsu. Dan yang namanya ibadah ini bagaimana kita bisa imtisalul awamir wajtinabu an-nawahi, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah tidak akan sempurna kecuali dengan mengekang hawa nafsu. Sebetulnya yang namanya ibadah itu ada
level-levelnya, enten tingkatan-tingkatan. Enten 3 tingkatan ibadah niku enten 3. Ibadah, makanya Syekh Nawawi Banten menyebutkan ada yang namanya ibadah, ada yang namanya ubudiyah. Nah, lebih tinggi lagi daripada ibadah. Ini versi siapa? Syekh Nawawi. Bahkan disebutkan di atasnya lagi ada ubudah kalau tidak salah. Itu untuk khawas. Orang-orang solihin. Kalau kita taraf ibadah saja sudah alhamdulillah. Kita taraf ibadah saja sudah alhamdulillah. Apalagi kalau bisa naik kepada taraf yang kedua, tingkatan yang kedua, derajat yang kedua. Napa niku? Ubudiyah. Itu lebih tinggi daripada ibadah. Disebutkan dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah, Syarah Al-Arba'in Nawawiyah, lil ibadati salasu darajat. Ibadah niku enten 3 derajat. Yang pertama an ya'tiya biha tama'an lis-sawab wa haraban minal iqab. Kita ibadah karena mengharap pahala dan takut atau lari dari siksa. Itu paling rendah, tingkatan ibadah paling rendah. Harap pahala dan takut siksa. Padahal itu untuk kita sudah Masya Allah. Untuk kita sudah top itu. Untuk kita sudah top. Sekarang kadang-kadang maksiat diterjang koyok gonok neraka. Koyok gonok neraka maksiat diterjang masih oposo. Yang namanya kriminal kejahatan setiap hari. Seakan-akan tidak mempercayai adanya neraka. Makanya tingkatan yang terendah ini pun kalau untuk kelas kita ini sudah top. Apa? Takut akan siksa dan mengharap pahala. Ini ibadah kaitannya dengan malaman ini liburan secara umum, bukan hanya di bulan Ramadan saja ibadah. Yang nomor 2 ibadah tingkatan yang lebih tinggi lagi. An ya'tiya biha liyatasharrafa bi ibadatihi wa yataladzadza bi ta'atihi. Ingin mendapatkan kemuliaan meskipun yang namanya manusia niku mulia. Walaqad disebutkan walaqad karramna bani Adam. Yang namanya bani Adam sudah mukarramun, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia beriman kepada Allah. Dia ingin beribadah, liyatasharrafa, mendapatkan syaraf, mendapatkan kemuliaan, dan yataladzaz, merasakan kelezatan dalam beribadah. Ini tingkat yang nomor 2. Ada lagi tingkat yang nomor 3. Ini tingkatnya para sholihin. Termasuk siapa? Seorang sufi perempuan itu zaman Imam Hasan Basri. Siapa itu? Rabi'ah al-Adawiyah. Seorang sufi, seorang waliyah. Wali perempuan yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Ini tingkatan yang ketiga dari puisi-puisi tasawufnya beliau, puisi-puisi sufistiknya beliau, sufi tasawufnya beliau, menunjukkan beliau ini berada di tingkatan ketiga. Disebutkan apa? An ya'tiya biha hayaan minallah. Beribadah ya salat, ya poso, bukan hanya yang wajib. Ya, salat sunnah rawatibnya dijaga, witirnya dijaga. Salat sunnah juga diusahakan, puasa sunnah kalau dia mampu. Disebutkan hayaan minallah, izin karena malu kepada Allah. Wamtisalan li amrih, karena mengikuti perintah Allah. Wa ta'diyatan li syukrih, murni karena bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita digerakkan, diringankan untuk melakukan suatu ketaatan. Dilanjutkan lagi. Wa ta'diyatan li syukrih wa yara nafsahu muqassira. Di samping itu melihat dirinya ini masih sembrono. Ibadahnya wis ditoto, dijadwal, sunnah tidak diabaikan, tapi masih menganggap dirinya muqassir. Napa artinya muqassir? Sembrono, teledor, akeh kurangi.
Ditambah lagi wa yara nafsahu muqassiran wa yakunu qalbuhu daiman khaifan ilallah, khaifan, selalu takut. Ini orang yang level nomor 3 dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita ditingkatkan. Jangan hanya puas dengan level pertama, derajat pertama, ditingkatkan menjadi ibadah, ingin kelezatan ibadah, dan nanti mudah-mudahan bukan sesuatu yang mustahil, ditingkatkan lagi oleh Allah ibadah kita murni lillahi ta'ala, karena malu kepada Allah, karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaitannya dengan ibadah. Dan puasa juga seperti itu. Disebutkan man shama Ramadan. Bahkan kita niatkan mulai sekarang. Mudah-mudahan kita sampai nanti bulan Syawal. Kita niatkan mulai sekarang puasa sunnah Syawal. Man shama Ramadan, hadis riwayat Muslim, dalam riwayat Abu Dawud juga ada riwayat Imam Tirmidzi. Man shama Ramadana, siapa saja yang puasa Ramadan, fa atba'ahu sittan min Syawal, diikuti dengan 6 hari dari bulan Syawal, kana kasyamid dahr, maka dia sebagaimana puasa satu tahun, karena Ramadan dihitung 10 bulan. Ramadan dihitung 10 bulan. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Ramadan dihitung 10 bulan karena kebaikan ditikel jadi 10. Ramadan 30 hari dihitung satu bulan. Bulan pun dihitung 10 bulan. Kurang berapa? Kurang 2 bulan. Nah, 2 bulannya dilengkapi dengan 6 hari bulan Syawal. Karena setiap 3 hari dihitung 10, 30 plus 30 swidak 60. Berarti 2 bulan ditambah 10 bulan, rolas pas 1 tahun. Berarti yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal lebih bagus lagi kalau langsung, kalau di Tarim itu langsung. Di Tarim di Hadramut itu langsung. Jadi warung-warung masih tutup, suasana masih puasa, pengawasan Habib Salim masih terus. Pengajian Habib Salim biasanya Ramadan, Habib Salim Asy-Syatiri rahimahullah, pengajian Ramadan di Masjid Jami' sebelum berbuka, pengawasan pengajian, setelah Syawal terus kayaknya puasa. Warung-warung pun masih banyak yang tutup, kebanyakan tutup semua. Kalaupun yang buka bukan orang Hadramut biasanya, orang luar. Tetapi para ulama menyebutkan tidak apa-apa meskipun tidak langsung berturut-turut tidak apa-apa. Yang penting masih dalam bulan Syawal, masih dalam bulan Syawal meskipun tidak langsung berturut-turut, tetapi kalau berturut-turut aula luwe utama, lebih bagus, lebih afdal. Kalau tidak langsung tidak apa-apa. Yang penting masih dalam bulan Syawal. Itu rahasia hitungan angka tadi itu. Jadi seperti 12 bulan. Ramadannya 10 plus 2 bulan. Ada kadang-kadang hitungan-hitungan seperti itu. Dalam hadis yang lain disebutkan al-qardu bi samaniyata asyar, ketika mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita Mi'raj melihat ada tulisan al-hasanatu bi asyri amsalihha wal qardu bi samaniyata asyar. Meskipun hadis itu ada yang menyebutkan mata rantainya lemah, tapi untuk fadhailul a'mal, untuk keutamaan amaliyah, boten napa-napa. Tidak semuanya hadis dhaif, hadis lemah itu tidak kita ambil. Kalau untuk keutamaan amaliyah, boten napa-napa. Boleh diamalkan. Disebutkan kenapa meminjamkan uang kepada orang itu lebih afdal daripada sedekah. Kalau konteksnya hadis itu seperti itu. Kalau kita memberikan sedekah ditikel, dilipat gandakan sampai 10. Tapi kalau meminjamkan uang kepada orang, ngutangi uang 20. 20. Tapi disebutkan di dalam hadis kok walulas. Padahal kan sebetulnya 20. Kalau memang lebih baik dari sedekah 20, karena ketika kita mensedekahkan belum tentu yang kita sedekahi tadi itu perlu.
Mungkin dia tidak terlalu mendesak. Tapi kalau sampai pinjem, ambil izin, temenan pinjem temenan dengan niat mengembalikan, ini berarti betul-betul perlu. Makanya ketika kita meminjamkan, ada yang menyebutkan atas dasar riwayat hadis tersebut afdal. Tapi kenapa disebutkan 18? Pertama kali ketika kita pinjamkan, kemudian kita ambil lagi, makanya dikurangi. Asalnya 10 dikurangi jadi songo, karena kita ambil lagi. Umpama kita sedekah kan kita berikan langsung sempurna. Tapi karena kita ambil lagi, berarti kita ngambil 9 kita kurangi. 9 akhirnya ditikel mana? Dilipat gandakan jadi 2, jadi 18. Nanti meminjamkan orang pahalanya 18, bukan 20. Karena kita ambil lagi, ambil lagi. Lebih afdal lagi kalau kita ibrok, disebutkan di syarah sulam. Apa artinya ibrok? Bebaskan, duit turan nang omahe. Duit turan kadang-kadang hanya untuk hal-hal yang kurang manfaat, akhirnya sudah ibrok aja, cek bakhile urip nang donya. Cek medite, ibrok bebaskan duit syarat-syarat ya trone syarat-syarat bebasno 500.000 cek angel. Bebasno, tambah akeh pahala ya sampean. Seperti itu. Itu rahasia angka dalam hadis. Ada juga disebutkan ar-ru'ya as-salihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Sudah pernah kita bahas dalam pengajian. Mimpi yang salihah, mimpi yang baik, mimpi nabi, mimpi wali, mimpi baik-baik, pokoknya mimpi baik. Ini satu bagian dari 46 bagian kenabian. Kenapa kok 46? Meskipun dalam riwayat yang lain disebutkan arba'in, 40. Dalam riwayat yang lain sab'in, 70. Ada yang menyebutkan 46. Kok ana punjul 6 barang ya apa ceritanya? Disebutkan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperoleh wahyu niku 13 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, kira-kira 23 tahun. Sebelum Rasulullah SAW mendapatkan wahyu berupa Al-Quran, 6 bulan sudah ada wahyu berupa mimpi. Karena mimpinya para anbiya itu wahyu. La tungkiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idha namatil aynani lam ya nami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Disebutkan oleh riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di juz pertama di Sahih Bukhari. Mimpi selama 6 bulan itu berupa wahyu. Wahyu berupa mimpi Rasulullah SAW. Nah sekarang 23 tahun disamakan dengan 6 bulan. Lain, 6 bulan hitungan bulanan, 23 tahun hitungan tahunan, dan semuanya sama-sama wahyu. Bagaimana supaya sama hitungannya? 6 bulan supaya mendapatkan hitungan tahunan dikali 2. 6 kali 2 berapa? 12 bulan. 12 bulan berarti 1 tahun. Kalau 6 bulan dikali 2 berarti 23 tahun masa turunnya Al-Quran juga dikali 2. Piro? 46. 46 dikali 1. 46. Itulah maksudnya dalam hadis, mimpi yang baik, mimpi wali, mimpi orang soleh, mimpi ulama, mimpi kanjeng Nabi itu bagian dari 46 kenabian. Tidak tersisa wahyu, yang tersisa hanyalah mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Itu beberapa arti dari angka-angka dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang tidak ada artinya. Angka-angka itu tidak ada artinya. Kadang-kadang hanya penyebutan saja. Hanya sekedar penyebutan saja. Kadang-kadang ada artinya, disebutkan oleh beberapa ulama. Waqala sallallahu alaihi wasallam naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa itu
ibadah. Tapi juga begitu akhirnya tidur terus, tidak dengan pemahaman hadis ini akhirnya kita habiskan untuk tidur. Nanti akan dibahas tapi masih agak lama ini. Insya Allah tahun depan, Allahumma amin. Mudah-mudahan ketemu lagi di tahun depan. Ini kita 4 pertemuan, saya kebet dorong ini. 4 pertemuan ini. Masih dalam muqaddimah, masih belum selesai. Akan disinggung nanti oleh Imam Ghazali. Bukan berarti nanti akhirnya memperbanyak tidur waktu puasa. Akhirnya tidak mendapatkan tirakati. Kono tirakati karena dipakai tidur terus. Tapi di sini disebutkan ibadah. Tidurnya pun dihitung ibadah. Bahkan Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, Ojo Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, kitab tipisnya beliau menyebutkan kira-kira ketika orang itu uzlah pun masih boten mandi, uzlah meditasi, menjauhi manusia, angel masih banyak gangguan saja. Kata Imam Ghazali, turu lo enak. Turu. Daripada kok kadang-kadang maksiat, kadang-kadang ini, entah buka meripat terus segala macam-macam. Kata Imam Ghazali, turu lu enak. Turu. Maksudnya apa? Jauh dari maksiat. Jauh dari maksiat. Ketika mungkin sudah banyak kemaksiatan, angel, kata tangi pun angel. Disebutkan di Bidayatul Hidayah, an-naumu, aula. Kalau memang masih uzlah itu masih banyak was-was, masih banyak gangguan hati ini sih gak mantep itu turu, kata Imam Ghazali rahimahullah. Itu di luar konteks puasa. Ada seseorang yang tirakatnya tidak pernah tidur. Diceritakan dalam kitab Al-Kibritul Ahmar oleh Al-Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Yang pertama kali dijuluki Al-Idrus rahimahullah. Beliau menyebutkan ada seseorang yang tirakatnya tidak pernah tidur. Sekali turu diimpeni mimpi-mimpi yang indah. Mungkin mimpi Kanjeng Nabi, mimpi akhirnya senang turu deh. Terus turu wis. Ada syairnya, saya lupa syairnya. Asalnya tirakat gak gelem turu, mujahadah gak gelem turu, sampai disebutkan beberapa sahabat Rasulullah SAW itu sampai diikat, sebagian diikat di tiang masjid, dicagak masjid, diikat supaya kalau ketiduran kaget bangun lagi. Itu mujahadah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang bersangkutan ini sekali tidur mimpi yang masya Allah, mimpi kaum salihin, akhirnya kerasan turu akhirnya. Ini halnya orang-orang saleh, keadaannya orang-orang saleh. Itu tidak bisa ditiru secara umum, itu keadaan orang-orang saleh. Keadaan orang-orang pilihan, keadaan para aulia wassalihin. Alhamdulillah kita percaya saja ini, alhamdulillah. Kita percaya singen niku diceritani karomah pasti percayai. Karena tidak ada suudzon sama para aulia. Kalau sekarang kadang kakek komplain ya iku. Titik-titik mamang komplain suudzon, akhirnya dia tidak dapat cipratan karomahnya kaum solihin. Makanya dulu orang-orang mengaji, Imam Nawawi dipraktekkan oleh Imam Nawawi. Sebelum mengaji itu sedekah. Sedekahnya dengan niat mugi-mugi ditutup aibnya gurunya, tidak melihat aibnya. Jadi melihat gurunya betul-betul husnudzan. Itu niatnya. Itu termasuk dipraktekkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kadang-kadang sekarang terus depan ambek guru ini, depan ambek yai ini, suudzon. Ya apa kata oleh barokah. Masih ngaji tahunan, atam kitab tahunan, face to face sama gurunya, tapi isinya suudzon, hati ini kurang bersih. Nah, itu harus diperangi. Orang-orang dulu karena husnudzannya kuat, masya Allah. Husnudzannya kuat diangkat. Yang menurut ulama tasawuf namanya mashhad. Namanya mashhad. Al-madad ala qadril mashhad. Curahan rahmat Allah ini tergantung bagaimana cara kita menyaksikan manusia. Bagaimana cara kita menyaksikan masyayikh kita, guru-guru kita. Kalau kita penuh dengan husnudzan, insya Allah gara-gara husnudzannya Allah mencurahkan kepada kita.
Seperti itu. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu taala an, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah sudah sering kita sampaikan, ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu kali sahabat Abu Hurairah pernah curhat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini bagaimana hafalanku ini? Ngapalno ilang maneh. Ngapalno ilang maneh." Apa kata Rasulullah SAW? "Bentangkan selendangmu, ridakmu. Bentangkan selendangmu." Setelah itu sudah didoakan oleh Rasulullah, iketan. Secara simbolis ini. Mukjizatnya Rasulullah. Maksudnya apa? Setelah ini kamu tidak akan lupa lagi. Kuat memorimu. Nah, itu makna hadisnya seperti itu. Ini keistimewaan yang didapatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, ini juga banyak yang sudah hafal hadisnya. Idza dakhala syahrul Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga. Disebutkan dalam kitab Abu Yamaliki rahimahullah, ma'ala ainun ra'at, dalam surga itu ada 100 darajah, 100 derajat. Di surga itu 100 derajat. A'laha al-firdaus, yang paling tinggi surga Firdaus. Surga Firdaus. Termasuk ketika kita menjawab menjawab azan, kemudian membaca doa azan, termasuk itu dibuka pintu surga. Dibuka pintu surga bagi orang yang menjawab azan, kemudian doa azan. Dan yang paling penting untuk diperhatikan, jawab azannya jangan ditinggalkan. Kadang-kadang azannya ditinggalkan, ngenteni mari dungo, jangan, itu salah. Azannya didengarkan, setelah selesai baru doa, bukan ketika azan ngobrol, setelah itu doa. Makanya sebagian ulama ketika dia mungkin belum sempat mendengarkan azannya, sebelum doa diulangi meneh. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, diulangi meneh jawab azani. Dirapel kabeh baru doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Terus kemudian doa yang antum inginkan, khususnya doa birrul walidain. Wa ghulliqat abwabun nar, dan dikunci pintu-pintu neraka. Wa suffidati syayatin, dan diborgol setan-setan, diikat. Wa nada munadin, dan malaikat menyeru, ya baghiyal khair halum, wahai orang yang menginginkan kebaikan, marilah, ayo berbuat kebaikan. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai orang yang menginginkan perbuatan yang tidak baik, tinggalkanlah perbuatan yang tidak baik. Wa qala Waqi'un, berkata Imam Waqi' fi qaulihi ta'ala, dalam menafsirkan qauluhu ta'ala, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah, minumlah yang enak, yang nyaman. Kenapa? Balasan ketika hidupmu, hari-harimu dulu yang kamu di dunia. Maksudnya apa di sini? Puasa. Ditafsirkan oleh Imam Waqi', yaitu hiya ayyamus siyam, ketika kita mau meninggalkan makan minum, nanti dibalas oleh Allah di surga. Ini penafsiran Imam Waqi'. Kulu washrabu, diberikan, dipersilahkan oleh Allah untuk makan minum. Balasan hari-hari yang kita tinggalkan ketika kita hidup di dunia. Ini penjelasan tafsir dari Imam Waqi'. Imam Waqi' ini gurunya Imam Syafi'i, Waqi' binul Jarrah. Pernah Imam Syafi'i, ini bait syairnya terkenal, insya Allah banyak yang sudah hafal. Imam Syafi'i pernah mengeluh tentang hafalannya mirip sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi. Mengeluh hafalannya, padahal hafalan Imam Syafi'i super. Kalau beliau gak menutup, halaman yang satunya keserep bisa nih. Saking kuat ya hafalan Imam Syafi'i. Kalau gak ditutup, nah ini mungkin merasa ada minim di situ. Akhirnya merasa ada kekurangan dari kekuatan memorinya. Curhat kepada Imam Waqi', syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi. Aku mengadu kepada Imam Waqi' akan buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil
ma'asi, maka dia pun memberikan petunjuk kepadaku supaya aku ninggalno maksiat. Wa a'lamani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi, dan dia memberitahu kepadaku bahwasanya ilmu itu cahaya yang diberikan oleh Allah, dan cahaya yang diberikan oleh Allah tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah karunia berupa ilmu yang bermanfaat, berupa penjagaan, dijauhkan dari mungkarat. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih wafiqna lil khair wa a'inna alaih wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.